Di tengah IHSG yang terus terkoreksi dari awal tahun, Pak, apakah masih mungkin January effect ini terjadi, Pak? Kalau kita berbicara January effect, menurut saya dasar teorinya tidak cukup kuat seperti window dressing. Kalau window dressing ada dasar teorinya, di mana di akhir tahun ada kecenderungan orang supaya tampilannya lebih bagus, beramai-ramai membeli saham, dan pada akhirnya harga sahamnya naik. Nah, kalau January effect, ketika kita baca keterangan-keterangannya, disebutkan ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama karena alasan pajak. Jadi di Amerika Serikat pajak atas perorangan itu progresif, termasuk investasi saham. Tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia pajaknya final. Jadi kalau orang yang kewajiban pajaknya sudah tinggi, mereka akan menjual rugi di bulan Desember, kemudian di bulan Januari mereka membeli sahamnya. Nah, yang seperti itu tidak mungkin di Indonesia. Kenapa? Karena kita mau untung atau rugi pajaknya final. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang yang menerima bonus di akhir tahun menggunakan bonus tersebut membelanjakan di saham di bulan Januari. Menurut saya agak kurang make sense. Kenapa? Karena yang namanya bonus kan tidak harus dibelikan saham. Belum tentu juga ada bonus, dan kalaupun ada belum tentu juga akhir tahun gitu. Dasar teorinya tidak solid seperti window dressing. Kemudian dari sisi angka, window dressing itu 2001 sampai 2021 ya, itu 100%, artinya selalu naik. Pada kenyataannya di 2022 malah meleset, turun 3% lebih kalau nggak salah. Kalau January effect dari 2001 sampai 2021 itu frekuensi atau probability naiknya itu sekitar 60%. Window dressing yang 100% saja itu bisa meleset, apalagi yang 60%. Perihal apakah Januari ini akan naik atau turun, memang setiap bulan Januari itu berbeda-beda ya. Kalau untuk tahun 2023 ini, kita dihadapkan pada sentimen asing yang mulai net sell di saham karena khawatir outlook Indonesia tidak sebaik tahun lalu, dan kemudian ada juga mungkin perpindahan dana di mana China sekarang membuka ekonominya kembali, valuasi saham di sana murah, ada investor yang mungkin rebalancing. Terkait dengan window dressing nih Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa tahun 2022 di bulan Desember indeks kita turun sebesar 3%-an gitu ya Pak. Kenapa Pak tidak terjadi window dressing di tahun 2022 kemarin? 2022 ini memang agak unik ya, karena kan di 2022 banyak negara negatif, Indonesia positif sendiri. Cuma secara timing bisa saya sebutkan mungkin karena efek daripada saham Gotoh. Pada saat saham Gotoh IPO, ada kewajiban locking period, di mana 8 bulan pertama pemegang saham yang sebelum IPO itu dilarang menjual kepemilikan sahamnya. Nah, periode lock yang berakhir di akhir November tersebut menyebabkan para pemegang saham lama itu boleh menjual sahamnya setelah itu, jadi di Desember. Nah, pada saat itu kan timingnya lagi kurang baik, di mana saham sektor teknologi banyak yang jatuh. Mungkin saja para pemegang saham yang bukan karyawan tapi institusi yang tadinya memberikan pendanaan butuh menjual sahamnya untuk keperluan likuiditas dan lain-lain. Nah, tekanan jualnya begitu besar sehingga menyebabkan Gotoh itu auto reject bawah hampir 2 minggu. Nah, auto reject bawah itu bukan merupakan sesuatu hal yang tidak wajar. Di bursa setiap hari pasti ada yang auto reject bawah. Nah, yang jadi masalah Gotoh itu pada harga 300-an, bobotnya itu 5 besar di IHSG, LQ45 dan IDX 30. Jadi kalau yang auto reject bawah adalah saham kecil, nggak gitu ngaruh. Tapi kalau dia masuk 5 besar, tentu akan berdampak terhadap IHSG sendiri. Nah, karena bobotnya yang besar itu, ada kemungkinan misalnya institusi dia mau redeem ya, mau jual Gotoh, karena Gotohnya auto reject bawah selama 2 minggu dia tidak bisa menjual, terpaksa dia jual saham yang lain. Momen itu kebetulan terjadi pada bulan Desember, sehingga menyebabkan momentum kenaikan IHSG-nya itu menjadi terhambat. Kalau dari luar ditambah lagi
ada kekhawatiran harga batu bara di 2023 tidak sebaik harga batu bara di 2022, di mana harga minyak sudah turun, harga gas sudah turun, jadi ada semacam persepsi bahwa harga batu bara akan segera menyusul. Nah, karena perubahan persepsi itulah asing juga mulai menjual saham di bulan IHSG. Jadi kombinasi antara asing jual saham dengan gotoh yang jatuh dalam itu menyebabkan window dressing tidak terjadi. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.